Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok aplikasi berbasis web Kopi J5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di kelompok kami ini pertama ada Putu Fikola Raditya dengan NIM 21, ada Zulfan Rizal Maulana dengan NIM 075, ada Michael Aurelio Nugraha dengan NIM 077, Maulana Lutfi dengan NIM 078, dan saya sendiri Kaleb Sebastian dengan NIM 116. Nah, apa itu Kopi J5? Tujuan dari dibuatnya aplikasi berbasis web Kopi J5 ini adalah untuk memudahkan para pelanggan untuk mengenal lebih tentang produk Kopi J5 sendiri. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini, pelanggan bisa melakukan proses pre-order produk kopi yang diinginkan beserta dengan reviewnya. Nah, untuk hak aksesnya, untuk user dan pelanggan, user atau pelanggan menggunakan website ini untuk melakukan aktivitas pre-order atau order langsung, melihat detail jelas produk, bahkan menghubungi kontak langsung ke admin. Dan sedangkan untuk adminnya, admin bisa menggunakan website ini untuk mengakses database dari website, yaitu untuk mengupdate stok dari produk yang tersedia. Selanjutnya ada flowchart dari hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini ada sebelah kiri ada start. Nah, ini maksudnya itu kita ngerencanain dulu apa yang ada sesuai tugasnya. Terus kemudian di pengumpulan data ini tadi kan udah tentuin ya apa mau bikin kopi J5 itu. Nah, di sini tuh kita ngumpulin foto-foto keperluan apa saja. Nah, habis itu dirancang. Nah, perancangan ini webnya itu menggunakan frameworknya itu menggunakan HTML dan Bootstrap. Ini buat front endnya. Terus yang back endnya itu pakai jQuery. Terus buat hubungin database itu kita pakai PHP MyAdmin. Kemudian setelah itu kita coding, habis itu dicoba. Nah, di sini biasalah coding gitu, testing and fail. Terus habis itu kalau udah sesuai, kita dokumentasi. Setelah itu di finish, hasil kerjanya udah selesai. Oke, selanjutnya ini merupakan activity diagram dari aplikasi website Kopi J5. Nah, di sebelah kiri itu ada user. User ini pertama kali masuk ke menu utama website. Kemudian user akan login. Nah, kemudian apakah login itu valid? Jika tidak, maka akan kembali ke menu tersebut. Nah, jika iya, maka user akan dapat mencari produk. Setelah itu, mereka dapat memilih produk dan memasukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Nah, setelah itu, mereka juga bisa melakukan check out dan mengisi form order. Untuk admin sendiri, pertama kali mereka akan masuk ke menu utama website, kemudian login juga. Jika tidak berhasil, maka akan mengulang. Sedangkan jika berhasil, mereka akan bisa melihat daftar produk. Nah, di sini mereka bisa mengedit produk atau menambahkan produk. Setelah itu, data-data tersebut disimpan. Oke, next. Nah, ini juga merupakan IRD dari Kopi J5. Pertama ada tabel user. Nah, ini berisi user ID sebagai primary key, email, dan password. Kemudian memiliki hubungan one-to-one ke user data. Nah, di sini user data memiliki ID sebagai primary key, kemudian user ID yang merupakan foreign key dari tabel users, kemudian first name, last name, address, city, zip, dan mobile. Kemudian user data ini berhubungan juga one-to-many ke orders. Nah, di table order sendiri berisi order ID sebagai primary key, kemudian user ID yang merupakan foreign key dari tabel user data, ada total price, payment method, dan timestamp. Nah, di sini berhubungan one to many juga ke order item.
Nah, di sini berisi ID sebagai primary key, order ID merupakan foreign key dari orders, product ID sebagai primary key juga di tabel produk, dan ada quantity serta product price. Nah, orders item ini berhubungan many to many ke tabel produk. Sini ada product ID sebagai primary key, product name, kemudian ada kategori ID sebagai foreign key dari tabel kategori. Kemudian ada price, ada term, ada product description, berhubungan langsung many to many ke tabel kategori. Sini ada kategori ID yang merupakan primary key dan kategori name. Nah, kemudian tabel produk ini juga berhubungan many to one ke admin data. Nah, di tabel admin data ini ada ID sebagai primary key, kemudian ada username dan password. Oke, selanjutnya ada use case diagram. Nah, di sini bisa dilihat di kiri ada user dan di kanan ada admin. Untuk user di sini, dia itu bisa melakukan create account, sedangkan admin bisa menampilkan new customer. Kemudian user juga bisa login, dan admin juga bisa melihat bisa login juga untuk mengecek email dan password. Kemudian dari user bisa melakukan order setelah login, dan admin bisa melihat orderan dari user. Kemudian user bisa melihat menu yang ada di homepage, sedangkan admin di sini adalah yang add menu di sini. Kemudian user juga bisa melihat review dari produk-produk. Dan kemudian juga user bisa add question atau bertanya langsung ke admin yang nantinya akan masuk ke database. Nah, untuk admin sendiri bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh user. Oke. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo website yang kami buat. Di sini kami menggunakan domain dan hosting menggunakan Hostinger. Jadi file yang kami buat di VS Code kami drop di file manager Hostinger dan di-upload di bagian public HTML. Ini program-program yang kami buat. Kemudian untuk bagian database sendiri, kami membuat database baru di sini, kemudian melakukan import di phpMyAdmin yang terdapat di Hostinger. Nah, ini database yang kami buat. Kemudian untuk websitenya, link website kami j-5.site. Pertama-tama akan tampil menu utama. Di sini ada home, entah selamat datang Kopi J5, kemudian kayak layanan kami. Kemudian ada about tentang J5. Kemudian ada menu. Di sini kita bisa membuat kategori. Jadi kita bisa melihat foto-foto dari produk Denti. Kemudian jika dipencet tambah ini akan ngezoom fotonya. Lalu untuk yang gambar rantai ini kita akan masuk ke produk detail. Di sini ada 3 foto, kemudian menu information, kategori, penjelasan produknya, sama harganya. Kemudian sama dengan yang tadi, Denti Gallon juga sama, akan masuk menu detail. Yang WebKit juga sama. Menu detailnya, kategorinya untuk yang WebKit ini non-coffee, kemudian ada harganya sama penjelasan dari WebKit. Kemudian ada bagian review. Di sini kami terdapat bagian testimoni-testimoni produk kami dari JKT Food Hunt, JKT Food Bank, Hungry Archive, dan Shop JKT. Kemudian ada halaman order di sini kayak sistem-sistem pre-order kami yang dibuka setiap hari Senin sampai Sabtu. Kemudian kita akan mengirim kopinya pada hari Minggu dan lain-lain. Kemudian ada FAQ, Frequently Asked Question. Di sini ada when is pre-order open. We open pre-order every Monday sampai Saturday. Kemudian when is delivery time, or delivery time is every Sunday.
Kemudian ada bagian kontak. Di sini ada lokasi kami, ada email, sama line kami. Kemudian jika user ingin menanyakan sesuatu, di sini kita bisa nulis misalkan nama, email, subjeknya, message-nya. Di sini kita kalau sudah selesai tinggal klik send message, maka di sini akan tampil your message has been sent. Nanti di halaman admin dapat terlihat pertanyaan yang kita buat. Kemudian jika kita ingin melakukan order, di sini kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, jika kita memasukkan passwordnya salah, maka di sini akan tampil incorrect email or password. Kemudian kita juga bisa melakukan register akun. Sini password yang kami buat minimal harus 8 karakter. Jika kurang maka akan tampil message seperti ini. Password must be at least 8 karakter. Kemudian jika password dan confirm passwordnya berbeda, maka akan tidak masuk. Tapi yang ini tadi passwordnya sama, maka jadi masuk. Kemudian kita melakukan login. Jika ingin order, kita klik lagi bagian order. Kemudian klik here. Nah, ini akan tampil produk-produk dari Kopija 5. Jika klik di add to chart, maka di sini akan langsung ke halaman chart. Tapi produknya hanya 1 buah. Tetapi jika kita ingin membeli dari 1 buah, maka kita akan ke produk lagi. Kita ke details. Nah, di sini kita bisa menambahkan kuantitinya. Misalkan ini 10. Nah, maka akan berubah menjadi 10. Kemudian di sini juga kita bisa membuat terlihat apa aja yang kita pesan, sama ada total harganya. Jika sudah, maka akan kita check out. Nah, di sini kita mengisi billing details. Ada first name, last name, address, kemudian town, city, postcode, nama, nomor telepon. Jika sudah benar semua, maka kita tinggal klik pay now. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Thank you, your order has been received. Untuk halaman adminnya sendiri, ini pertama admin harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, sini akan tampil list customer, ada customer, data-data customer, first name, last name, alamat, kota, zip, sama mobilenya. Kemudian di sini ada list menu. Di sini kita bisa menambahkan menu baru, misalkan black coffee. Kategorinya coffee, kemudian price-nya 45.000. Produk description-nya simpan. Nah, maka di sini akan ada menu baru yaitu black coffee. Dan di halaman customer juga akan bertambah produknya. Nah, tapi karena fotonya kita tidak memasukkan, maka tidak ada fotonya. Kemudian jika kita ingin menghapus menunya, di sini pertama kita bisa mengedit menunya, misalkan harganya 40.000. Nah, makanya harga akan berubah. Kemudian kita juga bisa menghapus. Nah, di tampilan sini juga akan berubah. Black coffee-nya hilang. Kemudian di sini ada list order. Seperti yang tadi kita buat ordernya 10 buah. Ini jamnya karena ini kita menggunakan database dari Hostinger, jadi masih menggunakan universal time. Jadi jamnya tidak sama dengan jam sekarang, jadi harus ditambah 7 jam. Kemudian tadi yang question yang kita buat juga akan masuk ke sini. Sekian demo dari website yang kami buat. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.